Indie Pips, selamat datang di channel Indie TV di program IndieCast, mengungkap yang tak terungkap. Kenalin, nama gue Deswita. Gue hari ini bakal nemenin lo mengungkap kasus misteri yang gak cuma bikin merinding, tapi bikin lo mikir 2 kali untuk tidur malam ini. Gue gak tahu ya, apa vibes gue doang atau emang Gen Z itu selalu jadi target buat kisah-kisah mistis saat ini. Lo perhatiin deh, selalu ada aja cerita horor baru yang nyangkut di circle kita. Tapi ini levelnya tuh beda. Ini bukan cuma kuntilanak di pohon, ini tentang kematian. Kematian yang absurd banget. Lo pasti semua udah denger kan kasus di gunung itu yang viral banget, thanks to Om Podcast yang ratingnya gila banget. Kasus 2 pendaki muda, cowok dan cewek. Mereka ditemukan tewas di dalam tenda, bukan karena hipotermia biasa, tapi karena wait, buat lo yang baru dengar, let me spell it out. Secara medis ini fenomena langka di mana organ vital si cowok kejepit sama organ vital si cewek. Kontraksi otot vagina yang gak terkendali literally terkunci. Dan di kasus ini 2 orang ini gak cuma terkunci, tapi mereka meninggal dalam posisi itu. Bayangin, itu terjadi di salah satu gunung di Jawa Barat. Cerita ini muncul dari seorang saksi mata yang bernama Hilya. Dia dan timnya jadi orang yang pertama yang nemuin. Awalnya mereka kira pasangan ini cuma tidur, capek ya kan, namanya juga mendaki. Tapi pas dipanggil-panggil, mereka itu gak nyaut. Kecurigaan itu muncul. Dan pas tenda dibuka, boom, pemandangan yang bikin lo gak bisa tidur seminggu. Tapi ini yang bikin gue mikir, ini bukan cuma kasus medis, ada vibe yang dark banget di belakangnya. Lo dengerin deh kronologinya. Si cewek sebelum kejadian itu udah ngeluh, capek banget, minta turun. Tapi si cowok keras kepala, dia maksa, ayo dikit lagi, nanggung. Sound familiar kan? Hubungan Gen Z banget, gak mau dengerin pasangannya. Terus malamnya Hilya dan timnya dengar suara aneh dari tenda mereka. Suara-suara yang gak biasa, entah erangan, entah teriakan yang tertahan. Apapun itu suaranya bikin merinding. Keesokan paginya mereka ditemukan. Tubuhnya udah ungu, hitaman, kaku, dan terkunci. Oke, let's be logical dulu ya. Dokter bilang ini bisa dijelaskan kondisi ekstrim di gunung karena dingin, kelelahan fisik, dan oksigen tipis. Semua ini bisa bikin kontraksi otot di tubuh jadi gak wajar. Kontraksi ekstrim itu gak cuma bikin kejepit, tapi juga bisa memecahkan pembuluh darah di area vital. Namanya itu shock sistemik atau henti jantung. Itu penjelasan logis yang bisa kita dapat dari para ahli. Tapi come on, ini di gunung, tempat yang dipercaya banyak orang punya energi sendiri, tempat yang sakral. Kenapa mereka harus nekat melakukan itu di sana? Di tempat terbuka, di tengah vibes alam yang pekat. Apa mungkin energi negatif dari rasa maksa si cowok dan rasa gak nyaman si cewek? Dan ketidaksopanan mereka di alam. Akhirnya mereka ketemu sama energi gunung yang lagi gak bersahabat. Kita tahu kan, ada mitos di pendakian,
Jangan macem-macem, jangan kotor. Apa ini cara alam ngasih warning? Memberikan hukuman yang paling brutal dan misterius? Gue gak mau ngehakimin, gue lo aja. Tapi ini jadi reminder buat kita semua. Kita boleh jadi generasi yang free, yang open-minded, tapi kita harus punya boundaries. Pas lo mendaki, lo gak cuma berhadapan sama trek, sama cuaca, lo juga berhadapan sama diri lo sendiri, dan lo berhadapan sama master di sana, yaitu alam. Kisah Gancet ini buat gue adalah cerita tentang kegagalan respect. Respect untuk pasangan, dan respect untuk alam yang punya etika yang harus kita ikuti. 2 orang muda, nyawa mereka terkunci di dalam tenda, di tengah gunung. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk menahan diri, dan ketidakpedulian terhadap alam. Kematian yang gak lazis, kematian yang gak masuk akal. Jadi, next time kalau lo mau healing ke alam atau camping di gunung, ingat, be careful. Di sana gak cuma ada kabut, bintang, dan view yang estetik, tapi ada juga mata yang mengawasi. Dan ada aturan yang kalau lo langgar, hukumannya bukan lebih berat dari sekedar kena denda atau diusir. Oke, itu dulu buat cerita hari ini. Gue Deswita, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!